Kembali lagi di konten apa tuh judulnya lali aku. Tidak sendiri. Kenapa tidak sendiri? Karena kita hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini bersama-sama dengan berbagai alam. Oke. Alam makhluk gaib dan lain-lain. Oke teman-teman, hari ini kenapa kemarin-kemarin tidak upload untuk video konten horor? Dikarenakan saya malas. Oke, jadi hari ini kita mau membahas sesuatu yang benar-benar orang lain nggak tahu, atau bahkan warga di kota Semarang juga belum mengetahui ini. Kita mau membahas. Sebenarnya bukan belum, tapi sebagian besar belum tahu. Ya daerah-daerah apalah. Terus konten ini emang sengaja kita membuat pembahasan di suatu daerah, satu tempat, karena sangat menarik. Menariknya nanti kita bahas satu persatu. Kita mau membahas tempatnya, itu namanya Wana Wisata Bukit Cilayur. Shit. Mesti ono motor lewat. Enak si Agri. Aduh, lah Agri. Gue gak mau motor lewat, motornya lewat tenan ya. Siapa tak? Ojo. Wes. Yuk balik lagi. Kita mau membahas di daerah ngalian naik sedikit, namanya Wana Wisata Bukit Cilayur. Tanjakan Cilayur. Yang lebih terkenalnya dengan Tanjakan Cilayur. Banyak orang hanya mengetahui bahwa di situ sering terjadi kecelakaan. Kenapa? Kalau secara logis sih sebenarnya karena turunan tajam dan itu curam juga ya. Apalagi nek pas hujan gitu malam, penerangannya sedikit. Ini penerangan, mohon pemerintah untuk diperbaiki penerangannya. Wijian sok-sokan gue sopo konten kreator tak itu. Nah, kita bahas satu persatu. Cilayur itu sebenarnya hutan ya. Iya, itu hutan kayak hutan wisata gitulah. Memang dulunya dibikin tempat wisata. Iya, tapi kan bukit ya itu kan dulunya. Iya, dari tahun 1950-an. 1950-an sudah ada. Udah. Wana wisata itu atau udah itu dibangun sekitar tahun segituan. Udah mulai keras. Jadi memang buat caranya kok taman KB gitu mungkin ya. Iya. Kayak hutan kota atau hutan apa kota. gitu. Nah, terus di situ tuh dulunya banyak banget untuk pengunjungnya karena view-nya itu keren katanya. Kerennya Ke laut juga. Bisa view-nya bisa kelihatan laut, bisa kelihatan kota di Semarang. Itu kelihatan semua. Seiring berjalannya waktu, ada sebuah tragedi. Sebelum kita masuk ke sana, sebelum setting kamera, kita nggak bisa liput untuk ritualnya, wijian. Karena apa jenis privacy. Lebih tepatnya kita bukan ritual sing kembang, dupo, terus menyanura. Intinya kita ritual itu, yang kita maksud ritual yaitu mohon izin untuk dibahas. Ritual akun. Kita mohon izin untuk membahas daerah situ ada apa dan sebagainya. Jadi ketika kita mau membahas tidak ada sesuatu yang terjadi sangat fatal atau gimana. Intinya yus wong Jawa uluk salam. Njaluk Pak izin, wah sowan.
kita nih sebagai manusia sing jelas lebih muda. Bukan berarti kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna terus tinggi derajatnya iki terus kowe ora diunggah-ungguh karo pendahulumu kan ngono. Percaya boleh, tidak juga boleh, mau bilang itu musyrik juga boleh, tidak ya juga boleh, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Sejauh mana Anda beragama, setinggi mana Anda beragama. Oke, di sini kita nggak membahas agama, kita membahas Bukit Cilayur. Saya mudeng deh ya. Aku hanya tanya jawab. Bukit Cilayur itu dulu sempat rame, sekarang semakin berjalannya waktu dia semakin sepi. Jenenge kontennya kan juga tidak sendiri, kita membahas sesuatu yang astral. Ada kaitannya, Rak? Iya, jadi tuh gini, setelah dibangun tahun 1950-an itu memang banyak dipakai untuk wisata. Mungkin kayak sekarang masih ada di Tinjomoyo itu ya, hutan kota di sana masih ada ya. Dan sekarang diperbarui. Nah, dulunya mungkin di sini dulunya seperti itu. Buat wisata lokal para penduduk Semarang sekitaran sini juga. Terus kebanyakan yang datang tuh pada akhirnya tetap naik jalan hutan wisata lagi muda-mudi. Nah, di pacaran kayak gitu-gitu. Anggap apa sebetulnya pacaran. Maksudnya lebih ke seperti itu. Terus sering tuh nongkrong dan lain-lain sampai suatu ketika di tahun 80-an itu terjadi kasus pembunuhan di situ. 1980. Sekitar 80-an, enggak tahu itu 1980. Tepatnya kurang tahu. Sebenarnya 80-an lah. Ada kasus pembunuhan di situ. Inisialnya R, Mbak R gitu. Si Mbak R itu asalnya kalau nggak salah sih dari Solo. Dari Solo ya. Dari Solo ngerantau ke sini, tapi dia ngerantaunya jadi PSK. Kerja seks komersial atau kita sebut PK. Ya beda. Kerja komersial loh. Karena ada seks. Ya intinya wanita malam lah ya. Lebih halus sih wanita malam. Pramuria. Dia itu pada tahun itu terkenal di Semarang karena kecantikannya. Iya, primadona lah ya. Terkenal di sini terus sampai pada akhirnya nggak tahu kasusnya kenapa dia dibunuh Amet Sewu dengan cara dipenggal kepalanya, terus badannya dibuang di Silayur. Gitu. Terus makanya sampai sekarang tuh banyak terjadi kecelakaan. Mereka bilangnya melihat si Mbak R itu tadi wanita tanpa kepala. Tak potong. Jadi beberapa bulan setelah kita tinggal di sekitaran sini, siapa bojoku ini ngomong dengan kejadianku waktu itu ya. Gue motor udan ya kita ya. Udan balik parkir mogok. Beli makan balik sahur lah ya. Mogok motore. Kuwi apa ana sing undang. Sing watuk lah dan itu kejadian itu juga sudah tak share kemarin ya di video kemarin cecek gue. Terus bojoku ngomong bahasane kuwi ora sepiro karena sebenarnya sing terkenal kuwi luwih hantu tanpa kepala. Nek kowe pengen ngerti takon sing penjual di sekitar situ. Kuwi sering banget diweruhi. Ternyata semakin kesini ini semakin terkuat bahwasannya hantu tanpa kepala lagi si Mbak R tersebut. Lanjut. Terus sebenarnya nek dari aku pribadi kita kan nggak bisa memastikan ya sebenarnya itu si beliau apa bukan. Soalnya kan banyak orang yang udah meninggal udah disempurnakan. Gimana apa? Nggak iklan. Tetap
orang yang udah meninggal itu udah disempurnakan lewat doa, entah itu dalam kondisi apapun. Amit sewu, meh kecelakaan, meh bunuh diri, meh kasus kayak gini ya Bu, meninggal sakit dan lain, itu dia udah disempurnakan sukmane ini. Jadi insya Allah nek sing jenenge gentayangan penasaran ki ketoke ora ono. Nek aku pribadi bilang itu ndak ada. Yang ada itu ketika ada suatu kejadian di situ, kita nggak munafik, di setiap tempat pasti ada goibnya. Dia memfotokopi wujud Mbak R wujudnya dengan kisahnya itu kayak gitu. Karena kan makhluk-makhluk kayak ono kan kadang ora duwe wujud. Lebih ke situ nih sih. Terus selain itu kira-kira sesuatu energi yang paling besar ada nggak? Nah, nek meh ngomong ke energi yang paling besar, yang paling dominan itu yang watok itu. Jadi kayak genderuwo gitu. Wujudnya macam iya kayak genderuwo. Tapi gitu. bukan genderuwo. Bukan. Kayak genderuwo. BUTL? Ya kayak gitu mungkin, cuman kan kita ndak nggak sedengnya dia nopoan pak, tapi wujudnya seperti itu gitu loh. Ya mbak buta, mbak genderuwo atau apapun itu, wujudnya seperti itu. Dia dominan di situ. Penguasa kah? Nek dibilang penguasa ndak mungkin ya, tapi yang lebih dominan, lebih intinya kuat. Rene rak wong. Cair rak. Enggak. Wah, terus nek kayak soalnya kan tadi baru. Ya apa gitu? Males sih. nyebutnya rokok tuton tapi membuli ora tuton. Ya apa gitu? Iya apa? Itu kok enggak. Wah keren tau waktu deh di rawuh gitu. Lah kok sopo? CS deh. Kendel. Terus nek kayak ya Poci, kayak Kunti gitu, hantu-hantu hits. Sempat bu anu ya, sempat bu banyak. Omong kene ning kono ya akeh kunti-kunti iya, nih. banyak. Ting cerentel. Pepohonan kayak gitu. Oh iya, sampingnya soalnya tempat pemakaman umum ya. Sampingnya pas itu tempat pemakaman umum, jadi pintu masuknya dia itu di pinggirnya TPU. Pinggirnya TPU. Tapi kayak ini lagi dibenahin lagi deh. Jadi benak gimana di sini. Jadi kalau teman-teman udah pernah masuk ke situ iseng-iseng piye, di situ tuh ada 3 bangunan. Yang 2 itu kayak rumah kecil, yang 1 itu ada gazebo-nya. Nah, yang hits di zamannya itu gazebo-nya itu. Dan itu rindang banget sumpah. Adem kayak nyeneng deh. Nah, terus kalau untuk rentetan kecelakaan ini, kita ngomongnya secara logis weh. Ya logis dhisik. Logisnya kan karena iya, maksudnya gini, turunan curang. Nek ngomong kayak kecelakaan ya, nggak mungkin kalau kita melihat dengan medan seperti itu, sing lewat juga gede-gede kayak gitu, jalannya licin, orang mungkin kita minum kecelakaan tuh kayaknya nggak mungkin, pasti banyak. Bahkan sing jalan datar pun juga ada kan. Apalagi dengan kayak gitu, sing rak kuat nanjak, sing remeh blong dan lain itu kan pasti ada kejadian seperti itu. Terus adalah nggone nanjak menggo curam banget, terus gelap, tadi udah dijelaskan kan minim banget penerangan. Tapi pasti untuk minim kecelakaan itu susah. Terus itu juga nggak ada jalur penyelamat karena padat, pinggir-pinggirnya kan padat rumah-rumah. Jadi sebenarnya belum ada solusi juga sih buat konstruksi jalan sing seperti itu. Terus nek kita main ngomong kayak goib. Sekarang gini, kita masuk di tempat sing full dimensi lain. Udah enggak sih? Tempat-tempat sing wingit. Katakanlah tempat-tempat sing wingit. Kuwi mesti auranya beda. Auranya beda. Maksudnya gini, kayak misal dhewe mlebu nang nggon sing wingit, kuwi pasti luwih singup, luwih adem, luwih lembab, luwih berkabut dan lain-lain toh. Kuwi secara sing ketok dipandang mata tuh sing dirasake seperti itu. Itu antara mana sampai mana? Ya nak tanjak itu toh dari PH SD deh kita. Ora ya?
kita temongi dari bawah sih. Oh, dari bawah sih. Dari bawah itu sing dodol pisang ki lho sing saiki dibangun dikeruki kuwi. Oh, setelah Pizza Hut. Dan setelah Pizza Setelah Hut. PP lah, setelah PP. Setelah PP itu naik. Nanjak. Itu sampai pol sini. Pol kene, pol masjid kuwi. Oh, masjid Jalan Masjid ijo, heeh. Sepol masjid ijo itu. Kuwi full dimensi lain tuh di situ full banget. Pusatnya di Selayurnya. Bahkan juga ada buangan juga di situ. Nanti. Oh, nanti. Oke. Sok-sokan ngerti aku. Apa jenenge? Fullnya di maksudnya pusat keramaiannya tuh di situ. Karena kan ada TPU juga. Terus gini, ketika kita udah memasuki suatu tempat atau suatu lokasi sing bener-bener wiwit kan pasti aurane beda. Ketika dhewe sekali nang ngalamun bubar. Oh iya. Sekali nang ngalamun bubar. Kebanyakan orang yang lewat situ kan orang yang kerja, kesel lah atau apalah, dengan dihadapkan dengan medan seperti itu, DN kesel ngalamun dan lain-lain, wes pasti ada. Ada blind spotnya, ono nganu ya, pasti ono lengahe. Satu titik lengahe gitu loh. Kuwi pasti. Kayak semacam keselimur. Lah jenenge wong ngalamun lewat dalan kok ono dalah weruh apa kan. Kuwi pasti ra mungkin ora. Enggak cuma di situ, di semua tempat. Delalah medannya mendukung. Makanya juga mayoritas penduduk sekitar pun juga mengiyakan bahwasannya terjadi kecelakaan itu karena hal goib yang di situ. Goib yang mendukung, medannya juga mendukung. Iya, sebenarnya lebih ke pribadi kita masing-masing ya. Ketika melewat sesuatu jalan cerak gendah, kita pernah uluk salam, assalamualaikum ya. Pernah menangi rem blok malam-malam pas kita makan. Oh iya. Itu selamat karena dia wis ngerti medan. Wis ngerti medane. Iya, jadi truk gede suka dhuwur ya. Buat banget. Itu untung jam 11-an ya, jadi wis sepi ya. Jam 11 bengi. Masih rame tapi maksudnya jalanan longgar gitu loh. Jadi supirnya wis ngerti medane dan sing pintere dekne dipepetke ning bau jalan tengah. Trotoar tengah ya. Heeh, ning trotoar tengah. Pembatas jalan. Bane iki ngesot kuwi. Akhirnya mandeknya ning Pasar Ngalian. Depan Pasar Ngalian benar. Dan bagusnya itu truk-truk sebelum dan sesudah dia tuh nyegati ning ngarepan kabeh dan dekne minggir ke koyo kesane iki ngosong ke dalan gitu loh. Jadi ada sing truk remblong kuwi ngarepe ana truk meneh digo nginggirke wong sedo ning ngarepan ngono kuwi. Woi mikir. Panas. Jarang panas ora ya. Bahkan truk gede lho iki lho, tak akoni lho. Gede dhuwur lho, sangar ya. Buantere kok ono san. Ya iso mbayangke kan. Itu ndrojok sampai tekan bawah lho. Lah iya kan iso mbayangke saka dhuwur pol, saka LP. Dari LP turun sampai Pasar Ngalian. Kuwi kan tanjakane sithik tok nggon Elisa kuwi. Elisa Anyar to. Oh iya. Itu kan tanjakane sithik kuwi tok. Saka Medika kan pol mudun. Tanjakan ning kono tok dipepetke DN langsung digiteke kanan. Kanan. Pembatas jalan mandeknya yang Pasar Ngalian. Jian sangar. Begitu dhewe lewat ngono kae sopire santai rokokan tok ngono kae to. Maksudnya lho yo ana sing siji sing rokokan ning ngarep apa treke mbek ndeloki dalan ngono mungkin ana sing rusak apa ana sing wis ngeri. Dan kuwi ora diklakson lho. Sempet klaksone ning pas nasi goreng pertigaan itu to. Tapi kan sing ora sing ngono kan. DN nyantai yo. Bener-bener nguasai. Nek di kelas ngono kan marai lain-lainnya panik. Tidak cuma dia tapi lainnya panik. Santai banget. Nah, terus kalau kita ngomong ke hal gaib sing ono hubungannya dengan kecelakaan, kira-kira ono sing usil ta? Sebenarnya ngomong ke ono sing usil wallahu alam ya, karena gini, menungso sifatnya menungso sing dhewe padha menungsone dhewe ra paham. Kita enggak sama-sama paham, apalagi itu hal lain. Mungkin ada yang iseng, tapi mungkin juga kadang ada yang dikambing hitamkan. Ada juga yang memanfaatkan keadaan. Nah, ngomong-ngomong memanfaatkan ini, di situ ada sing
meritualkan diri nggak untuk mencari apa, entah itu pusaka, entah itu nomor togel apa nomor teleponnya sing slot game. Loh, bukan maksudku tuh bukan memanfaatkan keadaan, bukan dari segi manusianya, tapi dari segi goibnya. Nggak, aku tanya sih soal manusiane. Aku sudah tahu tempatnya angker kan kebanyakan. Kurang tahu nih itu. Ono sing mrono kayak njaluk nomor kayak apa. Biasanya sih gitu, tapi kayak kurang tahu. Kurang paham. Mungkin nek kok ngono ki penduduk sekitar sing paham. Iya sih. Terus nek sing tak suwun sih sebenarnya semenjak tinggal di sini tuh cukup dalam arti gini. Tadi kan aku ngomong bahwasannya ono sing mungkin memanfaatkan keadaan, mungkin ono sing dikambing hitamkan, mungkin juga ono sing usil. Wis cukup kayak gini. Nek memang pure kecelakaan bukan karena hal goib, ya wis, maksudnya jangan dimanfaatkan gitu loh. Nek memang pure kecelakaan, cuma nek bukan pure kecelakaan tapi gara-gara hal goib, ya tolong, wis cukup. Sudah terlalu banyak orang yang dikorbankan di situ. Aku kroso gregel gitu loh, nek flashback kejadian yang lalu tentang situ. Pernah pernah ngerasa kayak ketika lewat ki ada salah satu apa ya nyebutnya korin ya, sing kamu tuh apa jenenge iya kita pesen nih wis rak sah percaya mbek meh ngomong ke kok jin korin jin opo makanya kan kita takoni iki jangan percaya hal seperti itu. Seketika lewat adalah kan banyak di luaran sana gue oh iya ki korban sing kae cek nangis mau kan wis tak omongi golek sedulure yo di WA orang yang meninggal kuwi mesti wis disempurnakan lewat doa wong mati wis disuceni diadusi ditungani wangi klambine yo resik dikembangi diturokke yo resik kuwi wis disempurnakan dibalik meneh sing duwe balik meneh sing duwe tanah kuwi wis disempurnakan kok ngono kuwi yo kowe lahir ana sedulur 4 5 pancermu mati ya sedulur 4 5 pancermu malah mati. Ya itulah buat teman-teman, jadi jangan percaya ketika kamu nemoni ana kancamu sing iso ndelok dan itu mengiyakan bahwasanya itu korban kecelakaan yang kemarin, itu korban kecelakaan yang tahun sekian, tahun ini itu ya itu kemungkinan besar kalau dari kita nih hoax ya tapi kalau udah disempurnakan tapi kalau untuk pendapat orang lain ya monggo itu pendapat kalian ini channelku aku pesen iki mau pesanku khusus gue bojoku ora khusus mesti nonton ya tapi kan juga ada manfaatnya gue sih nonton jadi kan mereka juga nggak takut maksudnya sing insecure ya itu tadi sering banget tak sering banget tak omongin bahwasannya